Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya di channel 3 Kantata. Video kali ini merupakan video kelanjutan video sebelumnya, yaitu tentang ameliorasi dan piorasi. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video pembelajaran pergeseran makna atau perubahan makna, meluas dan menyempit. Silahkan disimak. Makna meluas. Makna meluas adalah gejala yang terjadi pada sebuah kata pada mulanya hanya memiliki sebuah makna, tetapi kemudian karena berbagai faktor menjadi memiliki makna-makna lain. Cair 2009 halaman 140. Kemudian menurut Tarigan 2009 halaman 79, generalisasi atau perluasan adalah suatu proses perubahan makna kata dari yang lebih khusus kepada yang lebih umum atau dari yang lebih sempit kepada yang lebih luas. Ya. Dari dua pendapat ahli ini, maka dapat disimpulkan bahwa makna meluas adalah suatu makna kata di mana pada masa sekarang maknanya lebih luas dibandingkan pada masa dahulu atau makna sebelumnya. Kita lihat satu persatu. Ya, yang pertama ada berlayar. Ya, mengapa berlayar dikatakan sebagai makna yang meluas? Ya, karena dulu kata berlayar itu adalah suatu kegiatan mengarungi lautan dengan kapal layar. Jadi khusus menggunakan kapal layar. Kalau tidak menggunakan kapal layar namanya bukan berlayar. Namun seiring perkembangan zaman, sekarang berlayar itu memiliki makna yang lebih luas, yaitu semua kegiatan pergi ke laut dengan macam-macam kapal. Jadi dengan menggunakan kapal apapun, sebatas itu aktivitas ke laut atau mengarungi laut, namanya adalah berlayar. Contoh kalimatnya, ayah berlayar dengan kapal pesiar. Ya, di sini tanpa layar pun dikatakan sebagai berlayar. Contoh berikutnya adalah ibu. Ibu pada zaman dahulu digunakan untuk menyatakan orang yang melahirkan kita atau orang yang lebih tua atau orang tua kandung wanita, ya. Tetapi pada masa sekarang ibu itu untuk menyebutkan wanita yang tujuannya untuk dihormati, misalnya wanita yang memiliki kedudukan lebih tinggi, wanita yang memiliki usia lebih tinggi seperti itu, atau lebih tua, itu ya. Itu namanya perluasan makna. Ibu-ibu posyandu sedang mengadakan acara di kelurahan. Tentunya di sini kata ibu-ibu mengalami perluasan makna, ya. Lalu kata apa saja yang mengalami perluasan di sini? Tentunya kata-kata kekerabatan, ada ibu, ada bapak, ada kakak, adik, paman, bibi, saudara, itu semua mengalami suatu perluasan makna. Ya, di sini ada kakak, ya. Dulu kakak itu hanya menyebutkan saudara sekandung atau yang memiliki hubungan darah. Tetapi sekarang untuk menyebutkan orang yang lebih tua, ya. Meskipun tidak ada hubungan darah pun, kalau misalnya lebih tua bisa dikatakan sebagai kakak. Ya, contoh kalimatnya. Maaf kakak, apakah kakak tahu jalan menuju lapangan? Ya, di sini kakak menunjukkan suatu perluasan makna. Selanjutnya ada kata kampus. Dulu kata kampus hanya untuk daerah utama lingkungan perguruan tinggi atau universitas. Namun sekarang di sini dikatakan daerah utama lingkungan selain perguruan tinggi. Jadi selain perguruan tinggi, asalkan itu suatu lingkungan tertentu bisa dikatakan kampus. Contohnya, selamat datang di kampus SMA Cahaya Mulia. Di sini jelas-jelas SMA, tetapi dikatakan suatu kampus, ya. Selanjutnya ada kepala. Dulu kata kepala adalah bagian tubuh yang ada di bagian atas. Namun sekarang kata kepala mengalami perluasan makna, yaitu pemimpin atau ketua lembaga, ya. Dia adalah seorang kepala sekolahku. Jadi di sini menyatakan suatu kata yang lebih luas. Selanjutnya ada kata papan. Dahulu papan adalah kayu yang bentuknya lebar dan tipis, namun sekarang mengalami perubahan makna meluas, ya, rumah atau tempat tinggal. Manusia membutuhkan sandang, pangan, dan papan. Papan yang dimaksud adalah tempat tinggal, bukan papan sebuah kayu gitu ya.
Kemudian benih. Benih pada zaman dahulu dikatakan sebagai biji yang disiapkan untuk ditanam atau disemai. Namun sekarang kata benih itu jauh lebih luas. Keturunan atau sesuatu yang akan bertumbuh. Ya, contohnya dalam rahimnya terkandung benih dari keluarga yang terhormat. Ya, di sini benih bisa mengalami perluasan makna. Selanjutnya ada makna menyempit, ya, menurut Char 2009 halaman 142, yang dimaksud dengan perubahan menyempit adalah gejala yang terjadi pada sebuah kata yang pada mulanya mempunyai makna yang cukup luas, kemudian berubah menjadi terbatas pada sebuah makna saja. Selanjutnya, menurut Tarikan 2009 halaman 81, proses spesialisasi atau pengkhususan penyempitan mengacu kepada suatu perubahan yang mengakibatkan makna kata menjadi lebih khusus atau lebih sempit. Ya, di sini dapat disampaikan bahwasanya makna menyempit itu kebalikan dari makna meluas. Ya, jadi makna menyempit itu makna dahulu lebih luas, kemudian terjadi penyempitan makna. Kita lihat contohnya. Kata motor, ya, kata motor itu dahulu untuk menyatakan semua alat penggerak, itu namanya motor. Namun sekarang kata motor itu lebih sempit karena untuk menyatakan satu kendaraan tertentu. Ya, contohnya adik dibelikan sepeda motor buatan Jepang. Ya, jadi motor di sini hanya mengacu kepada satu jenis kendaraan. Ada kata kitab. Kata kitab dulu untuk menyatakan semua buku itu namanya kitab. Tetapi sekarang kata kitab adalah hanya untuk menyatakan kitab suci. Ya. Para siswa sedang membaca kitab suci Al-Quran. Jadi kata kitab mengalami penyempitan. Madrasah. Kata madrasah juga. Dulu madrasah adalah suatu sekolah, jadi semua sekolah namanya madrasah. Namun sekarang kata madrasah untuk menyatakan sekolah keagamaan, jadi mengalami penyempitan. Para siswa madrasah sedang melakukan penelitian, jadi di sini madrasah mengalami penyempitan makna. Ini ustadz, ya. Dulu semua guru dikatakan ustadz. Ya. Namun sekarang mengalami penyempitan. Yang namanya ustadz itu adalah khusus guru agama. Pak Ahmad seorang ustadz, ya. Jadi di sini guru agama. Berikutnya ada pembantu. Ya. Pembantu dulu dikatakan sebagai orang yang membantu. Jadi semua orang yang membantu namanya pembantu. Namun sekarang lebih sempit, yang namanya pembantu mengacu pada sebuah profesi. Ya. Contoh kalimatnya, dia seorang pembantu rumah tangga di sebuah perumahan elit. Ya, di sini kata pembantu itu mengalami penyempitan makna, yang awalnya semua orang yang membantu sekarang lebih mengacu kepada asisten rumah tangga atau orang yang membantu di dalam rumah. Ya. Kemudian ada sastra. Sastra itu juga mengalami penyempitan karena pada zaman dahulu sastra itu untuk menyatakan semua bentuk tulisan. Jadi semua tulisan itu namanya sastra. Namun sekarang sastra itu lebih sempit karena hanya tulisan yang bersifat estetis atau mengandung keindahan. Ayahnya seorang ahli sastra, khususnya dalam bentuk puisi. Ya, di sini berarti mengalami penyempitan. Kata jurusan, dahulu jurusan itu disebut sebagai arah atau tujuan, namun sekarang jurusan itu lebih sempit, bagian dari pengkajian ilmu. Adiknya memilih jurusan keguruan di sebuah perguruan tinggi terkenal di kota ini. Ya, jadi kata jurusan itu mengalami penyempitan makna. Ya, mungkin masih banyak lagi kata-kata, ya. Misalnya sarjana itu mengalami penyempitan. Kemudian ada kata bau, itu juga penyempitan, atau aroma itu penyempitan, ya. Itulah video pembelajaran tentang meluas dan menyempit. Sekiranya ada hal yang ingin Anda tanyakan atau saya menjelaskan suatu materi yang belum Anda ketahui, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah akan saya buatkan videonya. Ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.